Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa beberapa orang yang paling bijaksana, tercerahkan, dan memiliki karunia spiritual tidak selalu cemerlang di sekolah? Masyarakat sering mengaitkan kecerdasan dengan keunggulan akademik, tetapi mereka yang terpilih memiliki kecerdasan yang berbeda, sesuatu yang melampaui buku pelajaran, rumus, dan ujian standar. Cara berpikir mereka beroperasi pada tingkat yang lebih tinggi, yang tidak selalu selaras dengan sistem pendidikan konvensional. Jika kamu pernah merasa seperti orang luar di sekolah, kesulitan dengan cara belajar yang konvensional, atau sering disalahpahami oleh guru dan teman sekelas, maka pesan ini untukmu. Dalam video ini, kita akan mengungkap 8 alasan mendalam mengapa mereka yang terpilih tidak selalu menjadi yang paling pintar di sekolah. Jika pesan ini terasa sesuai dengan perjalanan hidupmu, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Jalan unik yang kamu tempuh membawamu menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar validasi akademik. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan notifikasimu agar tidak ketinggalan konten yang berbicara langsung ke jiwamu. Dan jika pesan ini sampai kepadamu di saat yang tepat, ketik 1111 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu menerima berkah ilahi yang akan datang kepadamu. Mari kita mulai. Alasan pertama, mereka belajar dengan cara yang berbeda. Sistem pendidikan tradisional dibangun dengan struktur yang kaku, ujian standar, dan pendekatan pembelajaran yang seragam. Sistem ini lebih menghargai pemikiran linear, hafalan, serta kemampuan mengulang informasi sesuai permintaan. Kurikulum yang telah dirancang sedemikian rupa mengharuskan siswa untuk mengikuti pola yang telah ditentukan, menghafal teori, dan menjawab soal-soal yang telah disusun berdasarkan standar yang sama untuk semua orang. Namun, pendekatan ini tidak selalu cocok untuk semua individu, terutama bagi mereka yang memiliki pola pikir yang unik dan berbeda dari kebanyakan orang. Mereka yang terpilih beroperasi dengan cara yang sama sekali berbeda. Mereka adalah pembelajar intuitif yang menyerap pengetahuan melalui perenungan mendalam, pengalaman, dan pengamatan, bukan sekadar menghafal secara mekanis. Mereka memiliki kemampuan bawaan untuk melihat pola, menghubungkan konsep yang tampak tidak terkait, dan menggali kebijaksanaan dari kehidupan itu sendiri. Bagi mereka, belajar bukan hanya sekadar membaca buku teks atau mengikuti instruksi guru, tetapi lebih kepada bagaimana mereka memahami esensi dari setiap pengalaman yang mereka lalui. Saat teman-teman mereka berkembang dalam lingkungan kelas yang terstruktur, mereka yang terpilih justru merasa terkungkung. Cara mereka memproses informasi tidak linear, yang seringkali membuat mereka tampak tidak fokus atau tidak tertarik. Padahal sebenarnya, pikiran mereka bekerja pada tingkat yang jauh lebih dalam. Mereka mungkin kesulitan dengan metode pembelajaran tradisional. Tetapi, jika diberi ruang yang tepat, mereka akan mengembangkan wawasan yang jauh melampaui keberhasilan akademik biasa. Mereka memahami sesuatu dengan cara mereka sendiri, seringkali melalui introspeksi dan eksplorasi pribadi. Banyak dari mereka yang menemukan bahwa pembelajaran formal terasa membatasi. Mereka tidak merasa nyaman dengan tekanan untuk menghafal informasi tanpa memahami esensinya. Ketika mereka dipaksa untuk belajar dengan cara yang tidak sesuai dengan naluri mereka seringkali merasa frustasi atau bahkan kehilangan minat untuk belajar sama sekali. Namun, ketika mereka diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi dunia dengan cara mereka sendiri, mereka berkembang dengan pesat. Mereka menemukan kebijaksanaan dalam pengalaman hidup, dalam percakapan yang bermakna, dalam refleksi mendalam, dan bahkan dalam keheningan. Kemampuan unik mereka dalam melihat sesuatu dari perspektif yang lebih luas seringkali membuat mereka memiliki daya kreativitas yang luar biasa. Mereka dapat melihat hubungan antara konsep yang tampaknya tidak berhubungan, menciptakan ide-ide baru, dan menemukan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks.
Mereka tidak hanya belajar untuk mengetahui, tetapi mereka belajar untuk memahami. Mereka tidak sekadar mengumpulkan informasi, tetapi mereka menganalisisnya, menghubungkannya dengan pengalaman pribadi, dan menggunakannya untuk memperkaya kehidupan mereka serta kehidupan orang lain. Selain itu, mereka yang terpilih seringkali memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kehausan akan pengetahuan yang tidak terbatas pada satu bidang saja. Mereka cenderung menjadi autodidak, mencari tahu sendiri tentang berbagai hal yang menarik perhatian mereka. Mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam membaca buku, mendengarkan ceramah, menonton dokumenter, atau sekadar mengamati dunia di sekitar mereka untuk memahami bagaimana segala sesuatu bekerja. Mereka belajar bukan karena harus, tetapi karena mereka merasa terdorong oleh dorongan batin untuk menemukan kebenaran yang lebih dalam. Namun, perjalanan belajar mereka tidak selalu mudah. Mereka seringkali merasa berbeda dari orang lain, bahkan mungkin merasa terasing dalam sistem yang tidak memahami cara mereka berpikir dan berkembang. Mereka mungkin dianggap aneh, tidak sesuai dengan norma, atau bahkan dikucilkan karena cara mereka melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Tetapi di balik semua itu, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemampuan untuk melihat di luar batasan yang ditetapkan oleh sistem, untuk berpikir di luar kotak, dan untuk menemukan kebenaran yang lebih dalam daripada yang bisa diajarkan oleh buku teks manapun. Ketika mereka menemukan lingkungan yang mendukung gaya belajar mereka, mereka akan berkembang dengan luar biasa. Mereka akan menciptakan ide-ide baru, menemukan solusi untuk masalah yang kompleks, dan menginspirasi orang lain dengan wawasan mereka. Mereka bukanlah pembelajar biasa. Mereka adalah para pemikir, para pencari, para visioner yang melihat dunia dengan cara yang unik dan istimewa. Dan meskipun perjalanan mereka mungkin tidak selalu mudah, mereka tahu bahwa pemahaman yang mereka peroleh dari pengalaman hidup mereka jauh lebih berharga daripada sekadar angka dalam rapor atau sertifikat akademik. Pada akhirnya, mereka yang terpilih tidak hanya belajar untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk membawa perubahan bagi dunia. Dengan cara belajar yang berbeda, mereka mampu menggali potensi penuh mereka dan memberikan kontribusi yang bermakna bagi kehidupan banyak orang. Mereka bukan hanya siswa di ruang kelas, tetapi juga siswa dalam perjalanan kehidupan yang luas dan penuh makna. Alasan kedua, mereka mempertanyakan segalanya. Sejak kecil, mereka yang terpilih memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa, yang mendorong mereka untuk menantang status quo. Berbeda dengan kebanyakan siswa yang menerima apa yang diajarkan begitu saja, mereka justru mempertanyakan semuanya secara naluriah. Sifat ini bukan hanya sekadar keingintahuan biasa, tetapi lebih merupakan dorongan batin yang membuat mereka tidak bisa merasa puas dengan jawaban yang dangkal atau aturan yang diterima begitu saja tanpa pemikiran kritis. Ketika anak-anak lain menerima informasi dari guru, buku, atau figur otoritas sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan, mereka yang terpilih justru memiliki kecenderungan untuk menggali lebih dalam. Mereka ingin memahami alasan di balik setiap konsep, mencari celah dalam narasi yang diberikan, dan menemukan kebenaran yang lebih mendalam. Mereka tidak mudah percaya pada jawaban standar seperti, "Karena memang begitulah adanya," atau "Ini sudah menjadi aturan yang harus diikuti." Mereka ingin mengetahui dasar pemikiran di balik aturan tersebut, siapa yang menciptakannya, dan apakah aturan itu masih relevan dalam konteks yang lebih luas. Sikap ini seringkali membuat mereka berseberangan dengan guru, orang tua, atau pemimpin yang lebih menyukai kepatuhan dibandingkan rasa ingin tahu. Bagi sebagian orang, sikap ini bisa terlihat seperti tanda pembangkangan atau bahkan sikap keras kepala. Namun, pada kenyataannya, ini adalah refleksi dari pikiran yang aktif dan analitis. Mereka tidak menerima sesuatu hanya karena begitulah cara dunia bekerja.
tetapi ingin memastikan bahwa mereka memahami semua sisi dari suatu masalah sebelum mereka mengambil kesimpulan. Saat siswa lain unggul dengan menghafal fakta dan mengikuti instruksi, mereka yang terpilih justru sibuk membedah dasar dari apa yang diajarkan kepada mereka. Mereka melihat pola, menghubungkan informasi dari berbagai sumber, dan mencari perspektif alternatif. Mereka tidak puas hanya mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga ingin memahami mengapa hal itu terjadi dan bagaimana dampaknya dalam skala yang lebih luas. Pola berpikir seperti ini memungkinkan mereka untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih besar, melampaui batasan pemikiran konvensional. Dorongan untuk mempertanyakan segalanya tidak hanya terbatas pada dunia akademis, tetapi juga meluas ke dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya mempertanyakan pelajaran di sekolah, tetapi juga budaya, tradisi, kebiasaan sosial, dan bahkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di sekitar mereka. Mereka bisa saja bertanya, mengapa kita harus mengikuti norma ini? Apakah ini benar-benar adil? Apakah ini yang terbaik bagi semua orang, atau hanya menguntungkan sebagian pihak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali membuat mereka tampak berbeda, atau bahkan dianggap sebagai ancaman oleh mereka yang lebih nyaman dengan kepatuhan dan keteraturan. Namun, dalam jangka panjang, sifat kritis ini justru menjadi kekuatan utama mereka. Mereka menjadi inovator, pemikir, dan pencipta perubahan dalam berbagai bidang. Banyak pemimpin besar, ilmuwan, filsuf, dan tokoh revolusioner dalam sejarah adalah orang-orang yang tidak menerima dunia sebagaimana adanya, tetapi justru menantang pemikiran konvensional untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Orang-orang seperti Galileo, Albert Einstein, atau bahkan tokoh spiritual seperti Buddha dan Socrates adalah contoh bagaimana mempertanyakan segalanya dapat mengarah pada terobosan besar dalam peradaban manusia. Ketidaksediaan mereka untuk menerima sesuatu secara buta seringkali disalahartikan sebagai sikap memberontak atau tidak menghormati otoritas. Padahal, dalam banyak kasus, itu adalah tanda dari dahaga mereka yang mendalam akan kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih tinggi. Saat orang lain patuh pada aturan tanpa bertanya, mereka yang terpilih justru menggali lebih dalam untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi. Inilah yang membedakan mereka dari kebanyakan orang, dan mengapa mereka sering merasa berbeda atau sulit dimengerti oleh lingkungan sekitar. Namun, perjalanan mereka bukanlah tanpa tantangan. Banyak dari mereka harus menghadapi tekanan sosial, dikritik karena dianggap terlalu banyak bertanya, atau bahkan dijauhi karena pemikiran mereka yang tidak biasa. Tetapi, mereka yang benar-benar memahami nilai dari pemikiran kritis ini akan terus maju. Tidak peduli betapa sulitnya jalan yang harus mereka tempuh. Mereka sadar bahwa pemahaman yang sejati tidak datang dengan mudah, tetapi membutuhkan keberanian untuk mempertanyakan, mengeksplorasi, dan terus mencari kebenaran yang lebih dalam. Pada akhirnya, mereka yang mempertanyakan segalanya bukanlah orang-orang yang ingin membuat kekacauan atau sekadar menentang aturan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang tidak bisa diam melihat sesuatu tanpa memahami esensinya. Mereka tidak puas dengan kepalsuan atau ilusi, tetapi mencari sesuatu yang nyata dan bermakna. Dan karena itulah, mereka yang terpilih akan selalu menjadi pilar perubahan dalam dunia yang seringkali lebih memilih kenyamanan daripada kebenaran. Alasan ketiga, mereka lebih tertarik pada pengetahuan spiritual. Ketika teman-teman sekelas mereka sibuk dengan pelajaran sejarah, matematika, dan sains, mereka yang terpilih justru lebih tertarik pada misteri kehidupan. Sejak dini, mereka memiliki rasa ingin tahu bawaan tentang kekuatan tak terlihat yang membentuk realitas, hakikat kesadaran, dan tujuan hidup yang lebih dalam. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar angka, fakta, dan teori yang diajarkan di sekolah. Mata pelajaran konvensional terasa terlalu terbatas untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka, karena hanya mengungkap permukaan realitas.
Mereka sering merasa bahwa pengetahuan akademik yang diajarkan di sekolah tidak cukup memberikan jawaban yang mereka cari. Filsafat, mistisisme, dan spiritualitas jauh lebih resonan bagi mereka dibandingkan sekadar menghafal rumus atau tanggal sejarah. Bukan berarti mereka mengabaikan pendidikan formal, tetapi ada perasaan mendalam bahwa dunia ini memiliki banyak dimensi yang belum sepenuhnya dipahami oleh manusia. Sejak kecil, mereka mungkin lebih sering bertanya tentang makna hidup, alam semesta, dan keberadaan manusia dibandingkan dengan hal-hal yang dianggap lebih praktis. Mereka mungkin bertanya, apa tujuan kita di dunia ini? Atau, apakah ada kehidupan setelah kematian? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menjadi dasar eksplorasi intelektual dan spiritual mereka. Mereka lebih suka mendiskusikan konsep karma, reinkarnasi, energi universal, atau makna keberadaan dibandingkan membicarakan tren atau gosip. Mereka mencari pengetahuan yang melampaui dunia material, seringkali beralih ke kebijaksanaan kuno, teks esoterik, dan praktik spiritual untuk mengisi kekosongan yang tidak dapat dipenuhi oleh pendidikan tradisional. Mereka tertarik pada kitab-kitab suci dari berbagai tradisi, ajaran filsafat timur maupun barat, serta prinsip-prinsip spiritual yang diajarkan oleh para guru besar. Bagi mereka, membaca kitab Bhagavad Gita, Tao Te Ching, atau ajaran-ajaran para sufi terasa lebih bermakna dibandingkan sekadar memahami teori ekonomi atau hukum Newton. Selain membaca, mereka juga sering mencari pengalaman langsung. Meditasi, doa, atau refleksi mendalam adalah bagian dari perjalanan mereka untuk menemukan jawaban. Beberapa dari mereka mungkin tertarik dengan fenomena spiritual, seperti intuisi, sinkronisitas, atau pengalaman mendekati kematian yang sering kali memberikan wawasan yang tidak bisa dijelaskan oleh sains modern. Mereka memahami bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika rasional, dan itu tidak membuat mereka merasa aneh. Justru, mereka merasa lebih hidup ketika mengeksplorasi hal-hal yang tidak biasa. Minat mereka yang tidak biasa ini terkadang membuat mereka tampak tidak terlibat dalam kelas, tetapi sebenarnya pikiran mereka sedang bekerja dalam skala yang jauh lebih luas, mencari jawaban yang tidak dapat ditemukan dalam buku pelajaran biasa. Guru atau teman sekelas mereka mungkin melihat mereka sebagai pemikir yang berbeda, sulit ditebak, atau bahkan penyendiri, tetapi sesungguhnya mereka hanya lebih tertarik pada aspek kehidupan yang lebih mendalam. Mereka lebih memilih berdiskusi tentang jiwa dan kesadaran dibandingkan dengan topik sehari-hari yang dianggap umum oleh banyak orang. Dalam kehidupan sosial, mereka juga cenderung lebih tertarik kepada orang-orang yang memiliki pemikiran serupa. Mereka mungkin merasa kurang nyaman dalam percakapan yang dangkal dan lebih menikmati diskusi yang menggali makna hidup. Oleh karena itu, mereka sering merasa seperti orang asing dalam lingkungannya. Tetapi ketika mereka menemukan individu dengan ketertarikan yang sama, mereka dapat menjalin koneksi yang sangat mendalam dan bermakna. Seiring waktu, minat mereka terhadap spiritualitas tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan pribadi mereka, tetapi juga memengaruhi cara mereka melihat dunia. Mereka memahami bahwa kehidupan tidak hanya tentang pencapaian materi, tetapi juga tentang pertumbuhan jiwa. Banyak dari mereka yang akhirnya terjun dalam profesi yang berhubungan dengan penyembuhan, bimbingan spiritual, atau bidang yang memungkinkan mereka untuk berbagi kebijaksanaan dengan orang lain. Mereka tidak mencari kekayaan atau ketenaran, tetapi lebih kepada pemenuhan batin dan keseimbangan dengan alam semesta. Pada akhirnya, mereka yang terpilih bukan hanya sekadar individu yang memiliki rasa ingin tahu lebih dalam terhadap spiritualitas, tetapi juga mereka yang berusaha untuk menghubungkan dunia fisik dan metafisik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang tampak di permukaan, melainkan juga tentang apa yang tersembunyi di baliknya. Dan itulah yang membuat mereka berbeda. Alasan keempat, mereka kesulitan dengan tugas yang tidak bermakna.
Mereka yang terpilih memiliki kebutuhan mendalam akan makna dalam setiap hal yang mereka lakukan. Bagi mereka, hidup bukan sekadar menjalani rutinitas atau memenuhi ekspektasi sosial yang dangkal. Ada dorongan batin untuk selalu mencari pemahaman yang lebih dalam, koneksi yang lebih kuat, serta tujuan yang lebih besar dalam setiap aktivitas yang mereka jalani. Oleh karena itu, mereka tidak termotivasi oleh penghargaan yang bersifat superficial, pencapaian kosong, atau aturan yang tidak memiliki dasar yang jelas. Ketika mereka dihadapkan dengan tugas-tugas yang terasa berulang, mekanis, atau tidak bermakna, seperti menghafal daftar panjang tanggal sejarah tanpa memahami relevansinya, menyelesaikan soal matematika yang terlalu teknis tanpa penerapan nyata dalam kehidupan, atau menulis esai tentang topik yang tidak mereka rasakan secara emosional, mereka seringkali kesulitan untuk tetap fokus. Pikiran mereka cenderung mengembara, mencari hubungan yang lebih besar antara informasi yang diberikan dan pengalaman nyata yang dapat mereka rasakan. Secara naluriah, mereka memahami bahwa pembelajaran sejati berasal dari eksplorasi, kreativitas, dan penemuan pribadi, bukan sekadar mengikuti instruksi yang kaku tanpa kebebasan berpikir. Mereka ingin memahami mengapa di balik suatu tugas, bukan hanya bagaimana cara menyelesaikannya. Ketika sistem pendidikan atau lingkungan kerja tidak memberikan ruang untuk pertanyaan mendalam ini, mereka merasa terjebak dalam sistem yang tidak mendukung pertumbuhan sejati mereka. Ketidaksesuaian ini seringkali menyebabkan mereka mendapatkan nilai buruk dalam sistem pendidikan tradisional, mengalami frustrasi dalam pekerjaan yang terlalu birokratis, atau bahkan dilabeli sebagai pemalas, tidak disiplin, atau tidak termotivasi. Padahal kenyataannya mereka bukan tidak mampu belajar atau bekerja keras, tetapi mereka enggan menginvestasikan energi dan waktu mereka pada sesuatu yang tidak memiliki relevansi dengan panggilan jiwa mereka. Jika diberi kebebasan untuk mengeksplorasi bidang yang benar-benar membangkitkan gairah mereka, mereka seringkali unggul jauh melampaui apa yang dapat diukur oleh sistem pendidikan konvensional. Mereka dapat menghabiskan berjam-jam mendalami topik yang menarik minat mereka, menggali informasi dari berbagai sumber, dan mengembangkan pemahaman yang jauh lebih luas dibandingkan dengan orang-orang yang hanya belajar untuk lulus ujian. Inilah alasan mengapa banyak dari mereka yang terpilih seringkali merasa seperti orang asing dalam sistem yang ada. Mereka membutuhkan metode pembelajaran yang lebih fleksibel, yang memungkinkan mereka untuk menghubungkan teori dengan praktik, menggali makna di balik data, dan mengekspresikan pemikiran mereka dengan cara yang lebih autentik. Mereka tidak hanya ingin menghafal fakta, tetapi ingin memahami bagaimana fakta tersebut mempengaruhi kehidupan nyata, bagaimana hal itu bisa dikembangkan menjadi wawasan baru, dan bagaimana bisa digunakan untuk membawa perubahan yang berarti. Hal yang sama juga berlaku dalam dunia kerja. Mereka yang terpilih tidak nyaman dengan pekerjaan yang hanya berfokus pada rutinitas tanpa adanya kesempatan untuk berkembang, berinovasi, atau memberikan kontribusi yang nyata. Mereka lebih memilih peran yang memungkinkan mereka untuk berpikir kreatif, mengembangkan ide-ide baru, dan merancang sesuatu yang memiliki dampak lebih besar terhadap dunia. Itulah sebabnya mereka seringkali tertarik pada profesi yang melibatkan penelitian, seni, kepemimpinan, bimbingan, atau kewirausahaan, bidang-bidang yang memungkinkan mereka untuk menyelaraskan pekerjaan dengan tujuan jiwa mereka. Namun, dalam proses pencarian ini, mereka juga seringkali menghadapi tantangan. Dunia yang masih banyak dihuni oleh sistem yang kaku dan linear seringkali tidak menyediakan ruang yang cukup bagi mereka untuk berkembang sesuai dengan ritme alami mereka. Mereka mungkin mengalami fase di mana mereka merasa tersesat, bingung, atau bahkan tidak dihargai karena cara berpikir mereka yang berbeda. Tetapi seiring waktu, mereka yang tetap berpegang pada keinginan untuk menemukan makna sejati dalam hidup mereka akan menyadari bahwa perjalanan ini adalah bagian dari proses yang harus mereka jalani. Pada akhirnya, mereka yang terpilih
harus menemukan cara mereka sendiri untuk menyelaraskan diri dengan dunia, tanpa kehilangan esensi diri mereka. Mereka perlu menciptakan ruang di mana mereka bisa tumbuh dengan bebas, menemukan komunitas yang memahami pola pikir mereka, dan membangun kehidupan yang dipenuhi dengan tujuan yang lebih besar. Karena ketika mereka bekerja dengan hati dan menjalani hidup dengan makna, tidak ada batasan sejauh mana mereka bisa berkembang dan membawa perubahan bagi dunia di sekitar mereka. Alasan kelima, mereka sensitif terhadap energi. Sekolah adalah lingkungan yang penuh dengan berbagai emosi, kepribadian, dan energi yang tak kasat mata. Sementara kebanyakan siswa melewati hari-hari sekolah tanpa terlalu memikirkannya, jiwa-jiwa terpilih merasakan semuanya dengan jauh lebih dalam. Mereka sangat peka terhadap energi, baik energi mereka sendiri maupun energi orang-orang di sekitar mereka. Mereka bisa merasakan ketegangan, kecemasan, frustrasi, bahkan ketidakjujuran dalam diri orang lain, seringkali sebelum orang lain menyadarinya sendiri. Kepekaan ini bukan sekadar intuisi biasa. Ini adalah sesuatu yang mereka alami sebagai bagian dari diri mereka. Mereka dapat memasuki sebuah ruangan dan langsung merasakan apakah suasananya penuh dengan kebahagiaan dan harmoni atau dipenuhi ketegangan yang terselubung. Ini berarti bahwa bagi mereka, sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ladang energi yang harus mereka navigasikan setiap hari. Ruang kelas, dengan pencahayaan buatan yang terang, jadwal yang kaku, dan atmosfer emosional yang berat, seringkali terasa menyesakan. Stres akibat ujian, tekanan teman sebaya, serta ekspektasi sosial menciptakan energi yang berat, yang diserap oleh jiwa-jiwa terpilih seperti spons. Mereka mungkin merasakan kegelisahan yang bukan milik mereka, tetapi berasal dari teman sekelas yang sedang mengalami masalah di rumah atau dari guru yang sedang dalam suasana hati yang buruk. Hal ini membuat mereka sering merasa kelelahan tanpa alasan yang jelas, seolah-olah mereka membawa beban emosional yang bukan milik mereka sendiri. Paparan energi yang terus-menerus ini bisa membuat mereka merasa lelah secara mental, terkuras secara emosional, dan bahkan tidak enak secara fisik. Mereka mungkin mengalami sakit kepala, nyeri otot, atau perasaan lesu yang sulit dijelaskan. Akibatnya, mereka kesulitan berkonsentrasi dalam lingkungan yang membebani sifat sensitif mereka, menjadikan prestasi akademik bukan lagi prioritas utama dibandingkan menjaga keseimbangan batin mereka sendiri. Namun, kepekaan terhadap energi ini juga merupakan kekuatan yang luar biasa. Jiwa-jiwa terpilih seringkali memiliki empati yang tinggi dan mampu memahami orang lain tanpa perlu banyak kata. Mereka dapat mendeteksi ketika seseorang membutuhkan dukungan emosional dan seringkali menjadi tempat curhat bagi teman-teman mereka. Mereka juga cenderung memiliki kreativitas yang mendalam karena mereka mampu menangkap nuansa emosi yang tidak disadari oleh orang lain. Untuk mengatasi tantangan ini, mereka perlu menemukan cara untuk melindungi energi mereka sendiri. Beberapa dari mereka secara alami tertarik pada meditasi, doa, atau aktivitas yang membantu mereka menetralisir energi negatif yang mereka serap sepanjang hari. Ada juga yang merasa lebih nyaman dengan menyendiri setelah berinteraksi dengan banyak orang, bukan karena mereka antisosial, tetapi karena mereka butuh waktu untuk mengembalikan keseimbangan diri mereka. Kesadaran akan kepekaan ini juga membantu mereka dalam memilih lingkungan yang lebih sehat untuk diri mereka di masa depan. Mereka cenderung mencari hubungan yang lebih bermakna, menghindari orang-orang yang penuh dengan energi negatif, dan menciptakan kehidupan yang lebih selaras dengan frekuensi batin mereka. Pada akhirnya, kepekaan mereka terhadap energi bukanlah kelemahan, melainkan tanda bahwa mereka memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Mampu membaca dunia dengan cara yang lebih dalam dan penuh makna. Alasan keenam, mereka melihat melampaui ilusi.
Sejak kecil, jiwa-jiwa terpilih memiliki pemahaman bawaan bahwa dunia ini tidak selalu seperti yang terlihat. Sementara sebagian besar siswa dibentuk untuk percaya bahwa kesuksesan ditentukan oleh nilai, gelar, dan pengakuan eksternal. Jiwa-jiwa terpilih melihat melampaui ilusi ini. Mereka secara intuitif menyadari bahwa hidup memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar angka di rapor atau penghargaan akademik. Kesadaran ini membuat mereka berbeda. Ketika anak-anak lain bangga dengan prestasi akademik dan penghargaan yang mereka terima, jiwa-jiwa terpilih seringkali bertanya, apakah ini benar-benar penting? Mereka tidak menolak pendidikan, tetapi mereka memahami bahwa sistem yang ada tidak selalu mencerminkan kebijaksanaan sejati. Mereka menyadari bahwa dunia seringkali menciptakan standar yang menyesatkan, mengukur nilai seseorang berdasarkan pencapaian materi dan status sosial, bukan dari kedalaman pemikiran, integritas, atau kebijaksanaan yang diperoleh dari pengalaman hidup. Karena pemahaman ini, mereka sulit untuk terjebak dalam perlombaan akademik. Sementara teman-teman mereka sibuk mengejar piala, beasiswa, dan pengakuan, jiwa-jiwa terpilih justru mencari sesuatu yang lebih bermakna. Mereka tahu bahwa kecerdasan sejati bukan hanya soal IPK atau gelar, melainkan kemampuan untuk berpikir mandiri, beradaptasi dengan tantangan hidup, dan menavigasi kompleksitas kehidupan dengan kebijaksanaan serta keaslian diri. Dalam kelas, mereka seringkali mempertanyakan hal-hal yang dianggap mutlak oleh sistem. Mengapa kita diajarkan untuk menghafal tanpa benar-benar memahami? Mengapa kreativitas dan pemikiran kritis jarang dihargai? Mengapa seseorang dinilai lebih pintar hanya karena ia unggul dalam ujian? Mereka melihat kontradiksi ini dan mulai menyadari bahwa dunia yang lebih luas menawarkan pelajaran yang lebih berharga daripada sekadar apa yang tertulis di buku teks. Hal ini membuat mereka sering merasa terasing. Mereka mungkin dianggap tidak ambisius oleh guru atau orang tua karena tidak menunjukkan kegigihan dalam mengejar nilai tertinggi. Padahal mereka bukannya malas atau tidak peduli. Sebaliknya, mereka ingin belajar dengan cara mereka sendiri, mencari pengetahuan yang benar-benar relevan dengan perjalanan hidup mereka. Mereka lebih tertarik membaca buku-buku filosofi, meneliti konsep spiritualitas, atau mendalami keterampilan yang bisa membantu mereka memahami dunia dengan lebih dalam. Alih-alih hanya menerima apa yang diajarkan, mereka mencari sendiri kebenaran. Mereka mempertanyakan norma sosial, mengeksplorasi makna hidup, dan mencoba memahami mengapa manusia seringkali terjebak dalam pola pikir yang terbatas. Jiwa-jiwa terpilih tertarik pada konsep-konsep yang lebih dalam, seperti kebebasan batin, keseimbangan energi, dan peran mereka dalam perjalanan spiritual mereka sendiri. Karena tidak terjebak dalam ilusi kesuksesan material semata, mereka memiliki ketenangan tersendiri. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal atau tuntutan masyarakat yang mengharuskan mereka untuk menjadi seperti orang lain. Sebaliknya, mereka fokus pada pertumbuhan batin, pada bagaimana mereka bisa menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, bukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh dunia, tetapi berdasarkan kebenaran yang mereka temukan dalam perjalanan hidup mereka. Namun, ini bukan berarti perjalanan mereka mudah. Karena cara berpikir mereka yang berbeda, mereka bisa merasa kesepian dalam sistem yang tidak memahami mereka. Mereka seringkali merasa tidak cocok dengan lingkungan sekitar, bahkan dengan teman sebaya mereka. Tapi dalam kesendirian itu, mereka menemukan kekuatan, sebuah pemahaman bahwa mereka tidak dilahirkan untuk mengikuti arus, melainkan untuk melihat dunia dengan cara yang lebih luas dan lebih dalam. Pada akhirnya, jiwa-jiwa terpilih memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang mengumpulkan pencapaian, tetapi tentang perjalanan menemukan diri sendiri. Mereka tidak terikat oleh ilusi dunia, karena mereka tahu bahwa yang benar-benar bernilai bukanlah apa yang terlihat di mata orang lain, tetapi apa yang dirasakan di dalam hati. Alasan ketujuh, mereka sering berkhayal. Jiwa-jiwa terpilih seringkali menemukan diri mereka tenggelam dalam dunia di luar batas, realitas biasa, larut dalam pemikiran, membayangkan kemungkinan-kemungkinan,
dan merenungkan misteri besar kehidupan. Bagi mereka, realitas tidak hanya terbatas pada apa yang terlihat dan dapat diukur, tetapi juga mencakup dunia-dunia tak kasat mata yang penuh dengan makna, simbol, dan koneksi yang lebih dalam. Sejak kecil, mereka mungkin sudah menunjukkan kecenderungan untuk melamun, menghabiskan waktu berjam-jam dengan mata kosong, seolah sedang berada di dimensi lain. Mereka bisa tersesat dalam imajinasi mereka sendiri, menciptakan skenario yang begitu nyata di dalam pikiran hingga terasa lebih hidup daripada kenyataan di sekitar mereka. Bagi sebagian orang, ini terlihat seperti kebiasaan yang aneh atau bahkan tanda ketidaksungguhan dalam menghadapi kehidupan. Namun, bagi jiwa-jiwa terpilih, ini adalah bagian alami dari cara mereka memahami dunia dan menemukan makna di dalamnya. Ketika siswa lain sibuk mencatat dan mengikuti pelajaran, mereka justru menjelajahi kedalaman pikiran mereka sendiri, mencari wawasan yang tidak tertulis dalam buku pelajaran. Hal ini sering membuat mereka tampak tidak fokus, mudah teralihkan, atau bahkan dianggap kurang termotivasi dalam kelas. Namun, kenyataannya pikiran mereka sedang berkembang melampaui batas kurikulum yang kaku. Mereka tidak sekadar melamun tanpa tujuan. Mereka sedang menghubungkan titik-titik yang tak terlihat, mencari pola tersembunyi, dan memahami kehidupan dari perspektif yang lebih luas. Kemampuan mereka untuk berimajinasi dengan begitu dalam bukanlah kelemahan. Justru sebaliknya, ini adalah anugerah yang memungkinkan mereka menciptakan ide-ide revolusioner dan solusi inovatif. Tidak jarang, mereka menemukan inspirasi secara tiba-tiba, seperti seberkas cahaya yang menerobos awan gelap, membawa mereka pada pemahaman yang mendalam. Namun, dalam dunia yang serba sibuk dan pragmatis, kecenderungan untuk berkhayal ini seringkali dianggap sebagai distraksi. Mereka bisa saja dikritik karena dianggap terlalu banyak berangan-angan atau kurang realistis. Tetapi apa yang tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa imajinasi merekalah yang telah melahirkan banyak perubahan besar dalam sejarah manusia. Para pemikir, filsuf, penemu dan seniman terbesar di dunia adalah mereka yang berani menjelajahi alam pikiran yang tak terbatas. Bagi jiwa-jiwa terpilih, rutinitas yang monoton seringkali terasa seperti belenggu yang membatasi luasnya kesadaran mereka. Mereka merindukan kebebasan untuk berpikir tanpa batasan, untuk menjelajah ide-ide yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, dan untuk menemukan makna yang lebih besar dalam kehidupan. Mereka memahami bahwa dunia tidak hanya tentang mengikuti alur yang sudah ditentukan, tetapi juga tentang menciptakan jalan sendiri. Jalan yang mungkin tidak bisa dipahami oleh kebanyakan orang, tetapi memiliki makna yang mendalam bagi mereka yang berani mengeksplorasinya. Jadi, jika kamu adalah salah satu dari mereka yang sering berhayal, jangan merasa bersalah. Dunia ini membutuhkan pemikir seperti kamu, orang-orang yang berani melihat melampaui apa yang ada, membayangkan apa yang bisa terjadi, dan menghadirkan perubahan melalui kekuatan pikiran dan imajinasi mereka. Alasan ke-8. Mereka ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Sekolah hanyalah satu bab dalam perjalanan hidup yang luas dan penuh makna. Namun, bagi jiwa-jiwa terpilih, sekolah seringkali terasa seperti naskah yang tidak pernah benar-benar cocok untuk mereka. Mereka tidak pernah dirancang untuk mengikuti struktur pendidikan yang kaku, atau untuk mengukur nilai diri mereka berdasarkan angka, ujian, atau ijazah. Jiwa mereka membawa takdir yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa didefinisikan atau dipersiapkan oleh bangku sekolah. Entah itu panggilan menuju pencerahan spiritual, kecemerlangan kreatif, atau misi untuk membangkitkan dan menginspirasi orang lain, tujuan mereka melampaui ekspektasi sempit yang ditetapkan oleh sistem. Sementara yang lain mencari validasi melalui pencapaian akademik, jiwa-jiwa terpilih justru dibentuk oleh sesuatu yang jauh lebih mendalam. Sebuah jalan ilahi, kekuatan tak terlihat yang membimbing mereka menuju tujuan sejati mereka. Mereka mungkin merasa kesulitan di lingkungan sekolah, tetapi perjuangan itu bukanlah tanda kegagalan. Justru, itu adalah tanda bahwa mereka ditakdirkan untuk sesuatu yang luar biasa. Perjalanan mereka bukan tentang menyesuaikan diri, melainkan tentang melampaui batas,
merangkul keunikan mereka, dan melangkah menuju kebesaran yang telah mereka takdirkan sejak awal. Jika kamu merasa terhubung dengan poin-poin ini, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian. Kesulitan yang kamu hadapi di sekolah bukanlah tanda bahwa kamu gagal, melainkan indikasi bahwa kamu dipanggil untuk berpikir di luar sistem. Terimalah perjalanan unikmu, dan percayalah bahwa kamu berada di tempat yang tepat dalam hidupmu saat ini. Jika pesan ini sampai kepadamu di saat yang tepat, ketik 1111 di kolom komentar untuk menegaskan koneksi dengan kebijaksanaan ilahi dan menarik berkah ke dalam hidupmu. Dan jangan lupa untuk berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan konten yang membuka mata dan menyentuh jiwamu. Sampai jumpa di lain waktu. Tetaplah setia pada jalanmu, jiwa terpilih. Terima kasih telah menonton.